Gimana? Lihat dia. Buka masker. Pak, dia tidak kelihatan itu. Tidak apa Pak. Buka masker. Hati doa ada lupa. Itu namanya tugas, berarti tantangan bagi kalian. Kalau anu Pak. Gimana cara kakak gini? Sebetulnya. Sekarang gimana? Ini Kalau di Brunei Pak, pendidikan itu provinsi. Brunei ada 4 provinsi di Brunei. Di Brunei 4 provinsi. Iya. Terus bagaimana pola hubungannya di sana? Provinsi itu kewenangannya, struktur pemerintahan daerah kan provinsi di sana. Apakah di bawah provinsi itu ada lagi? Atau cuman itu kan karena mungkin luas wilayahnya kecil. Tidak, kau yang belum buka masker. Tidak, bukan. Buka masker. Dia Tidak dikasih masuk di YouTube ini, cuman sebagai anu saja. Serius. terakhir Tidak. Tidak, bukan mau dikasih masuk. Buka masker. Masa kau jawab baru pakai masker? Betul? besar lagi di kamera. Macam kau ini baru bisa lihat buka masker. Selama ini kan di kelas pakai masker Pak, dulu. betul. Teman-temanku juga bilang begitu. Baru ini. Ya. Pak, kalau Ya. status hukum dari pemerintahan daerah Jepang? Ya, sebutkan apa pokoknya kaitannya dengan sistem pemerintahan dan bagaimana hubungannya kedudukan struktur pemerintahan daerahnya. Itu suatu hukum pemerintahan daerahnya bagaimana? Karena macam kalau kita kan di Indonesia itu pemerintah daerah itu adalah bawahan pemerintah pusat kan. Jadi semua pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan membuat undang-undang. Jadi undang-undang itu bersifat nasional. Kalaupun ada regulasi yang mengatur tentang wilayah, masyarakatnya dan daerahnya, itu bukan undang-undang, hanya berlaku di wilayah hukum itu, di daerah itu, di provinsi, perda provinsi, dan sebutannya bukan undang-undang. Beda dengan di negara federal, negara bagian itu punya otoritas politik yang berbeda dengan dibentuk negara kesatuan. Kalau dia bisa membuat undang-undang sendiri, dan undang-undang itu tidak harus di bawah tekanan atau di bawah pengaruh undang-undang di tingkat nasional. Kalau kita kan tidak, perda itu kan tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk tidak bisa ujuk-ujuk muncul peraturan daerah tanpa harus mengindahkan atau bertentangan dengan undang-undang. Tidak bisa. Peraturan daerah itu harus sesuai dengan senapas dengan jadi undang-undang itu menjadi rujukan dari perda peraturan daerah. Maksud saya begitu. Bagaimana?
pemerintah daerah di Jepang memiliki dasar hukumnya dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan pada tahun 1996 yang dalamnya mengakui keberadaan pemerintah daerah sebagai unsur penting demokrasi dan pembentukannya sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Berdasarkan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemerintah daerah telah diberlakukan, walaupun undang-undang pokok yang menetapkan organisasi dan pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah terutama mengatur tentang masalah kependudukan, dewan-dewan terpilih, dan badan-badan eksekutif yang kesemuanya membentuk inti dari pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga membatasi status dari pejabat-pejabat daerah, termasuk hubungannya dengan pemerintah pusat dan dengan pejabat-pejabat daerah lainnya. Dan di dalamnya juga diatur mengenai masalah-masalah keuangan daerah dan persoalan-persoalan administrasi penting lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah di Jepang dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya secara tegas dalam konstitusi Jepang dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Oke, coba dicari lagi bagaimana tentang pemilu di tingkat daerah. Jadi bagaimana proses politik di tingkat daerah, terutama mengisi jabatan-jabatan politik di legislatif ya, di diet apa nama penyebutan terhadap lembaga perwakilan rakyat atau lembaga perwakilan politik ya di tingkat daerah. Apa di sana penyebutan daerah apa, provinsi atau apa? Lalu bagaimana cara, apakah di sana diangkat ya kepala-kepala wilayah itu diangkat, ditunjuk, atau ada sistem pemilihan dan sebagainya. Tapi kalau di Jepang itu praktik-praktik demokrasi cukup bagus ya, cukup baik juga di sana. Yang saya dengar kalau di tingkat di tingkat nasional ya, bagaimana dengan di tingkat daerah? Kalau kau asalmu dari mana? Labuan di sini. Berarti satu kampung dengan Labuan mana? Ini jembatan besar yang mau masuk Labuan antara Wani. Ada yang masuk dalam begini? Itu awal itu Labuan apa itu? Oh, Palembang. Iya, yang tidak jauh mau naik ke tempat SPN itu kan. Oh, itu Panimba ya? Oh, di mananya? Kan lorong begini, lorong sebelah. Oh, tapi masuk Panimba atau masuk apa? Oh. Kalau Labuan yang dekat berbatasan dengan Dalaka itu apa namanya? Oh, Salombone. Oh, berarti yang tempat kita kegiatan tahun baru itu ya, Salombone itu kan? Salombone itu. Kalau kau sama? Oh, semana? Desa Tiwa ya, tapi banyak memang Muslim situ banyak. Muslim. Waktu konflik dulu pernah? Oh, tidak ada dampaknya di situ. Bukannya Karena, konflik? tapi hanya bagian Oh, mungkin karena di sana mayoritas Muslim Iya. jadi. bagian di sana hanya kosong kota ke sana. Biasa kan saya lewat itu kan kalau ke Luwuk dulu, lewat situ kan ada desa yang mungkin di situ di tiga penduduk bahkan Hindu, Buddha, Hindu, Islam dengan Kristen.
satu desa itu yang mungkin yang banyak seimbangnya, banyak Kristennya, banyak Islamnya, itu yang konfliknya. Kalau mayoritas, kalau tempatmu mayoritas atau 100% Islam, Muslim. 100% atau mayoritas, beda kan mayoritas dengan 100%. 100%. Oh, jadi tidak ada konflik antar Tidak agama di kampung itu. Tidak ada. Maksudnya tidak ada penduduk di luar. Tidak ada, Pak. Kecuali dia karena kan di poso sana, di poso kotanya. oh, tidak di Kalau kampung-kampung di juga. kampung-kampung ini bagian Cuma memang kalau di kampung-kampung itu setelah poso kan mau perbatasan dengan apa itu kan. iya, Tapi Tambarana ke sini berarti sebelum dapat kampung itu memang kayak gabungan Hindu, iya, Kristen, Islam. Islam. Itu saya lihat banyak konfliknya. Iya. Itu sering pokoknya situ. bagian itu. Bagian mau perbatasan ini. Kau suka apa? Saya Oh, kayak ini, dua-dua. tidak. Mama saja, papa Bugis. Bugis Masama. Oh, dia sama ya. Tapi tinggal di sana. Oh, kau? Siapa tuh mau panggil apa? Siapa? Manis sekali dia udah Asma? Afra, Pak. Afra. Afra, suku Kaili. Iya, Papa kayak Nama? Oh, Mama Sunda. Oh. Kalau kau Cikal? kayak di semua, Pak. Kaili semua. Di mana tahu di sini? Tahu di mana kau ini? Di Bayi. Yang merah terus. Yo, tahu saya maksudnya. Bayi ya. Baik, iya, Bayak kan dekat dengan Kino itu. Kan? Iya, Cuma kau di mana, di lapangannya atau dia berlapangan. depan lapangan? Iya. Depan lapangan begini. Jalan besar atau masih Udah besar. Oh, berarti satu jajaran sama anu ya? Iya, satu RT. Papanya kan imam masjid situ ya? Iya. Sering buat imam di situ. Kalau anu, Fadilah, Ampana, Iya. apa suka apa tuh Jo? Dari Oh, Bari Mas struktur keberapa suku kain itu? Bari itu 22 ke 23? masih kayak ini. Kan 20 berapa? 24 ke 20 berapa ya? 22 kan? Beda-beda anu gitu ya. Iya, memang dia struktur suku kain ini dalam aspek bahasa ya. Iya. Cuman Itu keberapa kali begitu? berapa gitu. Oh. 20 ke 22 kan banyak. Suku terbanyak, suku terluas cabang-cabangnya kan suku Kaili di Sulawesi Tengah ini. Baree macam kayak yo kalau torong pikaan itu. Pika seberang ke apa kabupaten apa kecamatan apa namanya? Wakai dengan anu kan? Wakai dengan Masih yang pada kota itu. Masih Tojo Una. iya masih tujuh Uno, cuma dia kecamatan. Iya. Nah, Wakai baru apa di muka ini? Kan apa dua kecamatan. Kalau Wakai kan tempat berhentinya ferry. Belum pernah saya ke sana, Pak. Kalau torong berdiri begitu, kadang-kadang Belum torong dengar kalau buka iya story. kalau dorong bawa telepon mau bawa HP ada anaknya di Gorontalo atau di Iya, iya. halo, Sema. Tapi Iya, pakai bahasa kalau Sema Sema sama. sama. Nah, sama dengan tapi ada kalimat penggunaan kata Sema itu dalam bahasa dalam apa bahasa daerah, bahasa suku apa Baree juga itu kata Sema itu sama DP artinya. Itu dalam struktur bahasa. Itu terus Baree itu keberapa dia? Nah, kalau kayak macam Poso itu masih kayak apa? Kalau yang so di luar Kaili itu macam Luwuk, Saluan itu, Banggai, ya, Balantak itu sudah di luar Kaili. Tapi kalau berapa? 20 berapa itu ya? Lupa saya. Itu masih ada kalimat-kalimat yang sama. Cuma memang ada kalimat-kalimat, ada bahasa-bahasa yang sama kayak macam Pakuli ya, Obat. obat. Nah, kita juga di Luwuk Pakuli obat juga. Bapak di Luk di bagian apa? Saya di Lokota, cuman saya suku Saluan. Bapak saya Bajo, mama Saluan. Kalau di Ampana itu di Ampana Tete itu sampai bawa ke keluarga kan banyak orang Bajo, perkampungan Bajo. Iya. Ampana TTB. Iya. Kepala desa itu bekas sampai keluar sampai sepupu. Ini itu bekas kepala desa itu. Haji sampai namanya anggota DPR dari PAN ini di Ampana itu kanak ponakannya sampai papa. Haji sampai namanya yang anggota DPR dari PAN semua periode kan 3 periode. Nah, kalau di Pulau Nam itu di muka apa? Pulau Nam itu kan kampung Bajo di situ itu satu suku desa apa? Kalau keluarga Pak Rais ada mantan Kapolres Jono, mantan Bupati Bangkep itu di keluarga sebanyak kan banyak marga Adam di situ. Oh, Bapak Adam. Bukan, sampai Om itu Rais Adam itu.
Pak, di situ juga di bagian Semuli itu ya banyak juga yang Iya, Pam Adam. Adam yang dari seberang dari keluarga dari Pak Rais Adam ini. Gitu. Saya pernah ke itu di desa Batui. Oh iya, ke sana lagi. Saya jauh sekali. Dekat. Cuma sampai di Po. Oh iya, Po itu setelah bagaimana? Kira-kira 2 jam lagi, 1 jam lagi keluar gitu. Di Po. Jauh. Berapa? Oh, tapi kalau jauh itu Bungku itu. Bungku itu Morowali itu. Saya pernah sudah sampai di Bungku itu di Ah. desa Bahodopi. Oh, itu paling ujung itu. Iya, mau dekat sudah dan 8 jam ke Dari. ke Tinggal Dari. perbatasan nah, itu sudah dekatnya. Jauh Tapi sekali. kalau jarak sebenarnya dari Palu kita kan begini secara geografis. Kalau lihat jarak antara Palu, Luwuk dengan Anu itu lebih jauh Morowali karena Morowali kan ke bawah bukan ke arah Kendari. Luwuk itu cuma dekat. Luwuk itu kan cuma mau potong begini saya kan, mau potong begini. Cuma kalau dari Luwuk lewat Batui itu lewat Toi ini sudah bisa tembus Morowali, ke Londali. Itu banyak orang-orang Morowali kan ke Luwuk. Nah, dekat kan. Dekat itu. Kalau dari Angsana ke Luk berapa jam, Pak? Sekitar 4 jam ya. 3 jam 4 jam. Tapi harus selasa lama sekali. Mungkin baru pertama Baru kan. pertama. Sama dengan saya ke Gorontalo itu. Baru pertama, baru saya bawa mobil. Bayangkan dari Palu sini baru sampai di Mautong, so kecil mau saya bilang jauh sekali ini Mautong. Oh, bawa putar, Pak. Tidak, dia lewat kebun kopi. Bayangkan saya bawa mobil ini suara jauh. So sampai di mana? Baru sampai di perbatasan Anda memasuki wilayah provinsi Gorontalo. Saya bilang berapa jam lagi ini? Sekitar berapa jam? 8 jam ke berapa? Bayangkan orang pergi pagi jam 6 sampai di sana itu sekitar jam berapa? Jam 12 ke jam 1 malam ke jam punya baru jauh sekali sana. Memang jalannya bagus kan, cuma yang jelek itu di daerah Mautong ke sini mau masuk wilayah Sulawesi Tengah itu. Tapi amat jauh sekali Gorontalo itu. Sekitar 12 jam setahu itu. Pas sampai di perbatasan itu kan belok ke Manado ke Gorontalo. Nah saya habis dari Gorontalo baru saya ke Manado, pulang dari Manado mendarat juga. Nanti di Gorontalo baru naik kapal itu. So, capek saya naik mobil. Tapi itu jalan dari Gorontalo ke Manado. Kagak baru kan daerah Manado itu kan lebar-lebar jalan baru dingin kan. Jadi saya kira kau so pernah pergi ke Sunda? So pernah ke kampungnya mamamu? Oh, kau lahir di sana? Oh, di mana? Di Sunda mana? Oh, tahu Sumedang kan? Kalau kita naik kereta api, kalau berhenti itu di masuk wilayah Jawa Barat, kan ada stasiun-stasiun kecil kan pasti kereta api berhenti. Kan kalau ada macam-macam, kalau kereta ekonomi pasti di stasiun kecil berhenti. Kalau bisnis mungkin di stasiun-stasiun tertentu Tapi kalau di yang bisnis pokoknya ada stasiun besar yang sih. Nah biasanya terus itu ada orang jual tahu Sumedang. Saya tahu apa enaknya tahu Sumedang. Saya pernah makan tapi mungkin dia asin itu Cuma kan di sana kan makan tahu di sana kan cuma dengan ricak biji yang hijau. Kalau taruh di sini kan banyak pakai kecap pakai bahan. Saya kalau bikin sambal kecap itu saya taruh gula merah baru ricak bawang dengan kecap. Saya kalau biasa goreng tahu. Enak itu, Pak. Enak Sedangkan saya juga pakai rica kecap saja enak. Gula merah, pakai gula merah. Saya nonton di YouTube-nya siapa yang perempuan itu, dia jalan-jalan ke NTB kan, jadi dia bawa pesan ayam bakar NTB, Lombok punya ini NTB, ayam bakar taliwang. Jadi sementara dibakar ayam taliwang, dia disuguhkan tahu kan, dia makan bos, saya bilang sadap, langsung bikin saya goreng ya, baru habis goreng saya bikin ricak bawang, ricak biji, ricak bawang dikasih halus, baru pakai gula merah cair. Sebenarnya bagus kalau gula merah masih batu, kita jangan campur air, kita satukan dia di situ kan, baru pakai kecap sedikit. Gila juga saya, Pak. Apa?
Kayak kemarin saya bikin sate, saya beli jantung hati sapi kan 1 kilo jantung 1 kilo. Saya undang tetangga-tetangga yang laki-laki semua di sini, Pak RT apa. Saya yang bakar, saya bumbu. Saya bumbu pakai bawang putih, bawang merah, gula merah, kecap, minyak dengan apa namanya? Merica bubuk itu. Bakar situ. Jadi berapa tusuk, banyak sekali itu. Kita makan rame-rame sini sama. Enak juga jantung hati itu ya. Bumbu. Sudah jantung, sudah hati. Jadi bagus nih tempat Le. Saya itu rencana saya kan untuk mendukung CP channel YouTube Makan Sedap itu. Saya sudah bikin spanduk. Jadi sama Tehel dulu ini kasih rata kasih. Mau bikin makan gratis di sini. Jadi saya bikin bakar itu kan tempat kompor itu. Masak, tapi kan mau pindah barangkali seperti hujan. Mungkin pindah masak di dalam sini atau di mana. Sadar di situ. Jadi setiap hari Senin Jumat kalau ada kelebihan rezeki atau orang basumbang atau apa, boleh tiap hari, tapi kalau ada Senin Jumat ya. Ke situ makan sedap gratis. Karena di sini kan ada kos-kosan. Langsung bilang, "Pak, kalau kita ditolong silakan datang ke sini." Hampir jauh. Karena ya itu saya menunya ya ikan ayam dengan bakar goreng ya, ikan itu bakar kalau goreng, tapi kalau ayam itu bakar dan goreng dengan tadi sate itu hati jantung itu program makan gratis. Masa baru mau tata ya. Mudah-mudahan guys kalau Anda dukung channel YouTube saya. Pak, baru bagaimana sudah itu ceritanya yang mobil ini Pak? Yang ditabrak itu ya? Jadi itu masih pet, saya tidak dapat. Masih pet belum terganti. Saya tanya, mahal di toko. Nantilah kalau tapi kan tidak menghalangi, maksudnya tidak mengganggu. Iya, jalannya. Berjalannya mobil beda kalau tidak bisa berjalan kan? Iya Pak. Panitia ujian. Gitu. Saya apa sih? Tanggal berapa Pak? Tanggal 30 hari Senin ini. Ya, cuma sisanya mau bapak tuh udah masuk kan? Siapa? Siapa? Pak Zain. Kenapa Zain? Sudah diganti sama tugas. Apa? Ujian. Nggak enak di sini, tip-tip angin. Ngantuk. Itu harus aku nama. Lihat deal. Coba dia lihat yang mana. Oke, apa jawaban? Hai, masih apa ya? Iya. Astagfirullah. Mas temen dan Mas tetapi. Berarti itu teman-teman besok nggak bisa. Tidak. Oh iya kalau hari Jumat ya bisa karena saya kan ngajar. Oh iya, serius. Maksudnya hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau udah datang sore saya sementara ngajar, terus pulang suka capean kan? Untuk jamnya Sabtu itu Ya bebas lah. Itu. nggak boleh sampai atas. Itu terus. Ayo,